Saya panggilnya apa? Jum saja. Jum aja. Boleh, boleh Pak. Hitungnya berapa menit? Pak Wagub, boleh sebentar saya tanya-tanya tentang kenapa mau berpasangan juga dengan Pak Jenderal, Siap. dengan nasihat-nasihat dari Ibu Mega. Ya. Iya. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, pagi ini Tribun Manado sangat bergembira karena kedatangan tamu istimewa, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Jum. Ya, Tribuners, kita akan banyak berbincang-bincang tentang sosok Bapak Stephen Kando, masa kecil, remaja, hingga menjadi seorang kepala daerah. Dan kita akan juga banyak bertanya-tanya tentang kompetisi di Pilkada Sulawesi Utara yang sedang berlangsung ini. Pak Wagub, terima kasih banyak sudah hadir dan berkesempatan meluangkan waktu menjadi narasumber Tribun Podcast di Tribun Manado. Dan kami juga mengucapkan selamat juga Pak Wagub sudah mendapatkan SK ditetapkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon gubernur Sulawesi Utara, melanjutkan Bapak Oli Dondo Kambe. Pak Stephen, sebelum saya bertanya tentang perjalanan sebagai kepala daerah di Sulawesi Utara, banyak pemirsa ini bertanya tentang sosok masa kecil Pak Stephen. Itu dulu di mana? Dan apakah pada saat itu memang sudah ada terbetik ide mau menjadi seorang kepala daerah? Iya, silakan Pak Wagub. Terima kasih, Jum. Sebelumnya saya justru yang terima kasih. Saya merasa terhormat diundang ke Tribun sini untuk jadi narasumber. Terima kasih Pak Wagub. Masih banyak yang lebih jago-jago dari saya. Siap. Tapi sekali lagi terima kasih untuk Tribun yang sudah banyak, mengundang saya. Ya, kalau ditanya masa kecil saya ini orang Tondano. Ya. Lahir di Tondano. Ibu bapak saya asli dari Tondano. Kalau bapak saya, bapaknya orang Tondano, ibunya orang Amurang. Kalau ibu saya, bapak ibunya orang Tondano. Jadi saya pure murni memang putra Tondano. Iya. Saya lahir di Tondano. Sekolah di sana juga. Sekolah 5 September 69 saya lahir di sana. Mulai TK di sana saya sudah. TK SD Bayangkara. Punya polisi. Iya. Yang sekarang di belakang kantor bupati itu. Oh iya. SD Bayangkara udah bongkar dulu, ada Polres itu. SD saya di SD 4 Tondano. SD 4 Tondano itu konon katanya sekolahnya Ratulangi. Oh, Sekolahnya Ratulangi, sekolahnya Weli Lasut. Sekolah para pemimpin. Ya, kira-kira begitu. Jadi sekolah dari zaman Belanda. Lulus SD saya 1 tahun di SD Negeri 4 Tondano. 1 tahun saja saya di Tondano. Setelah itu saya ke Jakarta, ke SMP Santa Ursula. Baru ke SMA Kanisius di Jakarta, baru saya kuliah Universitas Indonesia. Jadi singkat kata saya ini tembak langsung. Dari Tondano langsung Jakarta. Nggak lewat Manado. Jadi saya teman sekolah di Manado nggak ada. Karena nggak ada di Tondano justru karena saya SD SMP ya. SD kelas 1 SMP. Setelah itu saya ke UI. Ke Jakarta, UI, ke SMP Santa Ursula itu di Jakarta. Nanti sudah lulus, habis bekerja, baru saya balik ke sini. Dulu cita-citanya apa waktu dulu itu, masa kecil? Dulu di rumah saya, bapak saya itu
Di rumah saya itu rumah yang sangat terbuka. Keluarga saya keluarga yang membuka lebar-lebar rumahnya untuk Bagi siapa saja datang. Saya ingat bapak ibu saya itu hobi sekali mengumpul, tidak hanya saudara tapi siapa saja. orang-orang teman-teman mereka. Dan kebetulan rumah saya itu di pusat kota di Tondano, lumayan luas. Iya. Dari pagi sampai malam itu tempat kumpul orang. Memang hobi apa saya. Jadi ceritanya cerita macam-macam. Iya. Dari cerita religi, cerita historis, sampai cerita politik. Di situ. Karena bapak saya dulu aktif di angkatan 66, angkatan 66. Jadi saya mesti jujur, saya terkooptasi juga dengan tamu-tamu yang datang di rumah saya bicara politik. Dekat-dekat rumah saya banyak rumah kopi yang tipikal orang suka bicara politik. Orang di Tondano sana yang bicara politik. Karena Tondano kan dulu ibu kotanya Minahasa masih jadi satu loh. Dari Likupang sampai Modoiding yang sekarang sudah 5 kabupaten kota. Itunya di ibu kotanya di Tondano. Jadi bisa dikatakan hampir setara satu provinsi. Jadi cerita-cerita itu yang akhirnya menstimuli otak saya untuk senang bicara politik. Dan itu juga menjadi alasan Pak Stephen masuk jurusan politik. Iya betul. Dan jadi saya jadi tertarik untuk baca-baca buku. Semua buku saya lahap. Dan dari kecil tujuan, saya mesti kerja sekolah politik. Sekolah politik dulu ingat saya. Waktu itu tahun-tahun 79 saya sudah melek, saya sudah lupa itu, sudah tahu lah percerita. Dulu kayak Pak Sekdanya waktu itu Pak Esa Sarundayang, segitu terkenal dia, sampai saya kalau ditanya kalau besar mau jadi apa, jadi sekda. Cerita-cerita itu. Jadi itulah saya sangat mengagumi masa kecil saya yang boleh bergaul dengan siapa saja, teman-teman bapak saya, sehingga saya punya value, punya mindset jadi seorang politisi. Dari kecil saya sudah makan sarapan, makan siang sampai bicara makan politik. Malam bicara politik. Itulah kira-kira background masa kecil saya. Nah, ketika selesai di UI bekerja, terus kapan Pak Stephen terjun di politik praktis? Nah, tahun 97-98 itu saya sudah didaulat oleh teman-teman di Tondano untuk jadi pengurus partai PDI dulu. Kenapa pilih PDI waktu itu? Karena mungkin nalurinya saya waktu mulai anti kemapanan tuh. Waktu itu masih. Padahal dulu masih kuat dulu Orde Baru. Iya, kalau kita sudah mindsetnya anti kemapanan nih, nggak baik nih. Padahal semua sendi-sendi kehidupan kan waktu itu ada di kontrol yang ketat oleh pemerintah tuh. Dengan dari pergaulan akhirnya saya pelan-pelan terbentuk mindset, ini nggak bisa begitu, kita harus mampu melawan arus. Orang tua tidak batasi waktu kenapa pilih partai yang berbeda dengan arus? Ya waktu itu orang tua liberal juga, bapak ibu saya liberal. Mereka sih walaupun bapak ibu saya pengusaha, usaha selain pengusaha pertanian, cengkeh, mereka juga kontraktor. Tapi puji Tuhan saya bersyukur karena mereka otaknya otak liberal. Jadi kita diberi kesempatan, tidak melarang, dan adik saya diberi kesempatan untuk berpikir bebas menentukan pilihan arah, politik, menentukan afiliasi politik. Jadi kita tidak dibatasi. Dan itu suatu advantage buat saya.
Sehingga waktu itu saya sudah mulai jadi pengurus Partai. PDI. Di PDI, masih PDI, Iya, belum PDI, ya, Perjuangan. betul betul. Kebetulan waktu itu dari ranting saya. Habis itu setelah terbentuk PDI Perjuangan saya jadi PAC. Siapa yang mengajak dulu Pak Wagub masuk di Teman-teman PDI? saja ya, lingkungannya yang butuh anak-anak muda yang waktu itu mendorong-dorong supaya di lingkungan PDI juga ada orang muda. Waktu itu juga tua-tua juga yang lama-lama kan sudah ada. Nah, saya termasuk waktu itu generasi muda. Oh, iya, iya. Sehingga akhirnya tahun 99 saya ikut jadi caleg PDI Perjuangan. Tahun 99 saya udah nyalek. Iya, iya, iya. Caleg DPRD Kabupaten Minahasa. Iya, iya. Jadi bukan baru sekarang, dari tahun 99 sudah nyalek. Darah merah memang. Sudah Iya. ikut kampanye satu Minahasa dan puji Tuhan tidak jadi. Tidak jadi saya tahun 99. Ya, tapi karena determinasi, karena memang sudah sampai ke tahapan point of no return, sudah tidak bisa balik lagi. Ini saya terus saja sampai tahun 2004 saya dipercayakan jadi caleg, tapi udah bukan tingkat kabupaten, provinsi. Langsung naik lagi ya. Langsung naik satu tingkat di provinsi Sulawesi Utara. Dapil Iya. Minahasa waktu itu Minahasa Tomohon Minahasa Utara tahun 2004. Iya, iya. Minahasa Tomohon Minahasa Utara. Dan ternyata justru di tingkat provinsi Terpilih. saya terpilih. Jadi DPR. Naik langsung terpilih. Langsung terpilih. Tapi kan sudah pernah Kalah tidak waktu- terpilih. Iya, pernah tidak terpilih ya, ya. Itu singkatnya. Baru tahun sebelum tahun 2009 itu, tahun 2007 saya dipercayakan lagi jadi calon wakil bupati. Oh, iya, iya. Sudah ada calon wakil bupati dulu. Wakil Bupati Minahasa. Iya, iya. Calon bupatinya Pak Roy Roring. Oh, iya, iya. Saya calon wakil bupati. Dan puji Tuhan juga tidak jadi. Kenapa puji itu tidak jadi waktu? Ada story-nya. Iya, ada story-nya, iya, iya. Tidak jadi karena ini memang rencana Tuhan juga, mungkin rencana perjalanan politik saya juga diatur Tuhan. 2009 pemilu, Iya. saya ikut lagi Pileg. Dapil Minahasa lagi, dan sudah lebih gampang, saya sudah Karena ada pengalaman. punya pengalaman, jadi Memenangi, lagi ya, jadi oke. jadi sebagai calon anggota DPR provinsi. Nah, 2014 saya dicalonkan lagi DPR provinsi. Iya. Dan di DPR provinsi tahun Jadi ini periode ketiga. periode ketiga saya suara terbanyak. Satu Sulawesi Utara saya suara terbanyak tuh di 2014, sehingga saya didaulat jadi ketua DPR Provinsi. DPRD provinsi. Baru 1 tahun saya sudah diajak Pak Oli untuk jadi mendampingi Pak Oli tahun 2015 calon wakil gubernur. Jadi jenjangnya luar biasa. Ya. Dan ternyata kita menang. Jadi hikmahnya Jadi tadi hikmahnya begini, kalau saya pilkada menang di kabupaten. 2007 kan pasti nggak jadi mungkin calon tidak wakil. jadi Iya, tidak jadi Wakil ketua gubernur. DPR, Oh, iya, iya. tidak jadi ketua DPR Karena dan tidak lanjut. jadi wakil gubernur. Jadi itulah Hikmahnya ya. testimoni saya. Kadang-kadang karir politik itu tidak ada akhir, tidak ada tamannya, yang ada tikungan saja. Iya, tidak ada tamat hanya tikungan. Tidak tikungan. Dan ditambah pasti rencana Tuhan lah, pasti yang terbaik untuk kita. DPR, ketua DPR tidak ada jadi ketua DPR di kabupaten, Jadi malah ketua DPR DPRD provinsi Dhaka sampai jadi DPR provinsi. provinsi. Akhirnya sampai 2 kali. Iya. Di 2019 saya daulat lagi jadi oleh Pak Oli karena beliau percaya dengan kinerja saya. Nah, saya maju lagi jadi wakil bupati, wakil gubernur, sorry. Sampai saat ini saya dipercaya
2 periode mendampingi Pauli ya. mendampingi, dipercaya jadi calon gubernur. Itulah story singkat itu ya, yang perjalanan selama 25 tahun saya berpolitik, yang saya cerita 15 menit. Padahal sudah hitung-hitung dari tahun 99 sampai 2024 ini sudah 25 tahun. Saya ikut berkontestasi dalam agenda legislatif maupun eksekutif. Nah, apa perbedaan yang Pak Wagub rasakan jadi ketua DPRD provinsi dengan wakil gubernur? Apa perbedaan mendasarnya itu? Persamaannya kan di politik itu substansi utama orang berpartai itu bagaimana mendapatkan akses sebesar-besarnya kekuasaan, Iya, betul. baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dan saya sudah pernah sampai ke kekuasaan legislatif. Seorang Di puncak. Iya. orang politisi itu targetnya itu anggota legislatif, Iya. baik di kabupaten, di provinsi maupun di tingkat nasional. Politisi itu harus target itu. Dan saya sudah sampai target yang untuk tingkat provinsi yang udah top Di level topnya. Iya. Dan memang di eksekutif juga, politisi juga targetnya pusat Kekuasaan pengambilan eksekutif. keputusan. Dan yang membedakan ternyata apa yang saya alami ini, waktu itu saya jadi ketua DPRD, waktu gubernurnya bukan dari PDIP. Iya. Sementara sekarang saya jadi ketua DPRD, gubernurnya PDIP, anggota ketua DPR-nya PDIP. Itu saja sudah beda. Iya, iya, iya. Ya, toh? Yang pertama berkuasa legislatif tapi oposisi. Iya. Yang kedua kita Dua-duanya. dua-duanya kita pegang mandat. Jadi situ saja kan sudah beda. Iya. Tapi yang intinya adalah bagaimana proses sistem politik kan ada agregasi, artikulasi, akumulasi tuntutan. Nah, dua-dua ini, yang satu kan secara terbatas menampung, Iya. yang kalau di eksekutif itu mengeksekusi. Iya. Ya, itu saja bedanya. Tapi intinya persamaannya dalam satu sistem politik, artikulasi, akumulasi dan agregasi ini bukan satu kesatuan yang harus betul-betul kita pahami dan kita jalankan. Jadi selama jadi ketua DPR, anggota DPR selama 2-3 periode itu menjadi modal buat saya, modal yang sangat luar biasa Iya. bagi saya untuk waktu saya jabatan eksekutif. Wah, itu pengalaman yang tidak ada di textbook, Betul. gitu. Tidak ada yang memberi pelajaran. Kalau di DPR dulu kan banyak bintek-bintek. Iya, iya, Setiap kali jadi kita bintek, belum diantaranya ada bintek. Untuk di wakil gubernur kan tidak ada bintek. Iya, Gitu. Ternyata pengalaman itu menjadi kontributor utama pada saya dalam waktu menjabat wakil gubernur. Dan itu juga ada kepada Pak Oli sebagai gubernurnya saya. Beliau juga sama-sama mulai 2004 sampai ketua Banggar. Jadi kita sudah tahu persis bagaimana dinamika-dinamika dalam berpolitik praktis yang satu sisi ada pragmatisnya, dan sisi lain harus ada juga idealismenya. Dan itu sampai sekarang saya bersyukur sekali bisa memadukan itu. Saya tidak cepat-cepat jadi eksekutif. Iya, matang dulu di legislatif. Sehingga saya di eksekutif jadi jauh lebih bisa mensinergikan ini Anda. Ya betul, memformulasikan kebijakan itu kan, masukannya kan ada lewat dari DPR. Betul. Tuntutan dan dukungan ada lewat DPR, ada yang dari eksekutif. Jadi semakin gampang kita mengkompilasi hal-hal ini. Pak Stephen, ini di banyak daerah
kepala daerah dan wakil kepala daerah itu pada saat di ujung di pilkada, kadang bahkan tidak sampai di ujung, di pertengahan itu selalu konflik. Kalau banyak orang lihat ini Pak Wagub dan Pak Gub 10 tahun, 2 periode sampai hari ini itu kami jarang dengar konflik. Apa rahasianya itu? Pertama saya luruskan, Iya, jarang dengar konflik. Tidak pernah ada. tidak pernah. Oke. Selama 9 tahun Iya, sampai sekarang tidak pernah ada. Menurut saya pertama karena pengalaman saya sebagai anggota DPR Apa itu? selama 3 periode ini, yang melihat gitu, Iya. proses jalannya pemerintahan di provinsi. Saya pernah lihat waktu 2004 saya waktu zamannya Pak Gubernurnya Pak Sondak, Iya. wakil gubernurnya Pak Sualang. Baru itu gubernurnya Pak Sarundayang, wakil gubernurnya Pak Sualang. Saya menyaksikan sendiri, memonitor sendiri, bisa mengevaluasi sendiri bagaimana tidak optimalnya Iya. satu pemerintahan di tingkat provinsi apabila kepala daerah dan wakil Tidak harmonis. tidak harmonis. Waktu itu kan, Iya, iya, iya. sorry itu saya minta maaf saya sampaikan di era pendahulu-pendahulu kita itu, keharmonisan itu sangat jelas. Itu. Jadi periode pertama, padahal kolaborasi partai besar, Iya, iya, lokal PDI, tapi cakar-cakarannya sampai ke DPR. Begitu juga di periodenya setelah Pak Sondak. Nah, dari situ saya Banyak pelajaran dari itu. mendapatkan hikmat, ya, bagaimana mau efektif pemerintahan, Iya. bagaimana kebijakan mau Iya. optimal, Iya. bagaimana keputusan bisa menghasilkan output dan outcome yang optimal apabila tidak Harmonis. harmonis. Dan ternyata itu terjadi. Dan saya waktu itu sangat, dan teman-teman juga sangat menyesali itu. Gitu. Mestinya capaian kita umpamanya 500 cuma sampai 300 nih poinnya umpamanya. Nah, itu satu. Iya. Sedikit jadi trauma lah. Iya. Nah, dan saya nggak Tidak boleh, mau terjadi sama tidak boleh Pak seperti Wagub. itu. Setelah saya mengalami sendiri Iya. sebagai seorang wakil gubernur, ternyata yang utama juga integritas personal kita. Jika kita sudah menyatakan diri Iya. berkontestasi sebagai wakil gubernur Iya. dan menang, kan kita sudah tahu secara konstitusional apa yang jadi tugas dan tanggung jawab saya seorang wakil. Ya. Kalau mau jujur, Iya. seorang wakil gubernur itu tugasnya pengawasan, Iya. Internal. pengawasan internal, kedua urus lingkungan hidup, Iya. terus pemberdayaan perempuan, urus lansia, yang baru urus kemiskinan. Nah, saya bilang, wah saya harus konsentrasi saja urus itu. Di topoksinya. Lagi apa iya tupoksinya saya. Jadi ya pertama saya konsentrasi saja urus itu. Iya. Kalau ada penugasan yang lain, oke dari Pak Gubernur. Saya nggak perlu campur mimpi urus yang lain-lain. Melampaui. Iya. Jadi saya standpoint saya urus saja yang itu, mengawasi. Iya. Iya tuh. Nah, saya makanya dibilang galak karena saya Pengawas. implementasikan, mengejawantakan tugas Dari gubernur. tupoksi saya itu Pak Gubernur yang jadi pengawas, ngurus kemiskinan. Jadi saya ketua tim penanggulangan kemiskinan, ketua Komda Lansia. Iya. Itu. Pengentasan kemiskinan ya. Itu aja saya konsentrasi sesuai. Nah, dan ternyata Pak Gubernur ternyata karena melihat kerja saya seperti itu Fokus di optimal, saya diberi tugas-tugas yang lain justru, yang di luar Tugas tupoksi. utama tadi, ya. Tugas utama, jadi diberi tugas tambahan. Iya. Dan selama Pak Gubernur selama Percayakan. 9 tahun ini,
saya banyak sekali diberikan kepercayaan oleh beliau. Tambahan tuh. Ya, dan menurut hemat saya satu kepercayaan yang luar biasa, yang pendelegasian yang luar biasa dari Pak seorang gubernur yang diberikan kepada seorang wakil gubernur wakilnya. Iya. Yang ketiga memang karakter saya. Iya. Karakter saya bukan orang yang mau mengambil peran yang bukan jadi tugas tanggung jawab saya. Jadi saya sudah sejak dilantik saya sudah sampaikan terutama kepada keluarga saya. Oh iya. Saya ini cuma Wakil. ya, ingat baik-baik. Ini cuma wakil. Yang menentukan semua Pak Gubernur. Kita jangan. Jadi kita semua harus mampu menempatkan diri sebagai seorang wakil dan keluarga wakil gubernur itu saja. Nggak ada lebih dari itu, dan puji Tuhan keluarga saya juga menerima dan mampu menempatkan diri sebagai seorang keluarga wakil gubernur. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, harus justru juga saya akui peran seorang gubernur, terutama Bapak Oli Dondo Kambe, yang berperan sebagai patron, sebagai panutan, pengayom. Pak Oli selama ini betul-betul justru membuat saya malah berhutang dengan kebijakan-kebijakan beliau yang sangat menghargai seorang wakilnya. Beliau tidak pernah tidak menghargai saya. Bahkan menurut hemat saya kadang-kadang sudah overdosis penghargaan dari Pak Gubernur. Jadi 4 hal ini yang kunci kalau orang tanya. Ya mungkin kalau cuma bilang karena Pak Wakil kan cuma wakil ketua, Pak Gub ketua DPD. Orang tidak tahu itu semua yang melatar belakangi kenapa kunci saya selama ini tidak pernah ada gesekan dengan Pak Gubernur. Yang pertama karena pengalaman saya melihat waktu DPR. Yang kedua sikap saya yang sesuai dengan tupoksi saya. Keluarga bisa. Ketiga keluarga juga tahu persis hak dan kedudukan seorang wakil gubernur. Dan yang keempat memang sikap dari seorang Oli Dondo Kambe juga sangat kondusif. Sangat menghargai, sangat memberi kepercayaan. Jadi itu menurut hemat saya kan satu hal yang buat orang lain mungkin susah. Iya. Tapi kalau saya anggap itu satu hal yang natural yang harus kita jalani. Sehingga saya boleh berbangga bicara ke siapa saja. Saya rasa kunci harmonisasi. Gubernur dan wakil gubernur kepala daerah yang paling harmonis di Indonesia. Se-Indonesia, baik bupati di kabupaten maupun di provinsi, itu di Sulawesi Utara. Di era Bapak Oli Dondo Kambe dan saya Stephen Kando. ODSK ya. ODSK. Iya. Dan itu diharapkan juga kalau misalnya Pak Stephen terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur bersama Tueja ya. Itu kan hanya keledai yang tidak bisa melihat, gitu. Apa yang saya alami selama ini di treatment dari orang gubernur kepada saya, pasti itu harus saya laksanakan kalau Tuhan berkenan saya dan Pak Denny Tueye. Jadi pengajaran-pengajaran dan hikmah dan contoh-contoh apa yang saya alami selama 9 tahun mendampingi Pak Gubernur, bagaimana beliau treatment saya, memperlakukan saya, itu akan saya laksanakan karena itu memang betul-betul satu terapi juga untuk menjaga harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nggak mungkin saya tidak belajar dari selama 9 tahun yang saya alami. Jangan pernah berpikir, nanti Pak Wagub ini berbeda. Kalau sudah jadi gubernur akan berbeda kelakuannya. Tidak. Yang orang yang tidak mengenal saya pasti berkata begitu. Orang yang mengenal saya dengan baik pasti tahu karakter dari seorang Stephen Kando akan seperti apa. Jadi tidak usah khawatir. Bahkan saya berani katakan, saya jamin akan lebih harmonis lagi kalau
Amin. Tuhan berkenan saya dan Pak Denny Tui. Amin. Pak Wagub, selama hampir 10 tahun bersama ODSK memimpin Sulawesi Utara dan ini akan mencalonkan diri lagi di Pilkada 2024. Publik bertanya, apa yang Pak Wagub sudah lakukan untuk Sulawesi Utara sehingga itu menjadi modal Pak Wagub untuk maju di kontestasi Pilkada Sulut tahun ini? Kepemimpinan ODSK Iya. itu kepemimpinan kolektif. Iya. Kebijakan-kebijakan itu Pak Gubernur selalu memberi peran, terutama kepada saya, untuk memberi sumbang saran, Iya. memberi masukan. Dan sumbang saran saya, masukan saya selama ini, menurut hemat saya ada porsi yang luar biasa dalam keberadaan output dan outcome Sulawesi Utara seperti sekarang ini. 10 tahun terakhir. Ya. Jadi saya berani mengklaim bahwa apa yang disampaikan dicapai oleh pemerintahan ODSK, saya sangat bagian dari itu dan berperan aktif di situ. Betul-betul dengan menempatkan diri sebagai seorang wakil gubernur yang baik saja, saya sudah berkontribusi. Ide-ide saya, pikiran-pikiran saya banyak yang dipakai oleh Bapak Gubernur, sehingga kalau dikata apa kontribusi saya, ya, memang tidak secara eksplisit, gitu, karena saya bagian bukan yang di depan, tapi saya mendampingi sehingga ide, gagasan sampai ke implementasi, bahkan sampai di pengawasan, saya ikut campur, sehingga secara empiris capaian-capaian pemerintahan Sulawesi Utara di bawah ODSK boleh jadi seperti ini. Jadi itulah peran serta saya yang menurut hemat saya jadi modal yang boleh saya bilang-bilang ke orang, sampaikan ke orang. Itulah kerja-kerja yang sudah saya buat. Apa itu diantaranya, Pak, yang bisa menjadi legasi? Yang paling utama menurut hemat saya ada dari banyak-banyak hal yang masukan-masukan dari saya. Pariwisata, Pak. Saya sangat gandrung dari awal. Saya sudah bilang ke Pak Gub, kita harus mainkan pariwisata. Kita harus coba supaya Sulawesi Utara yang kaya wisata alamnya, yang ada di pojok utara Indonesia yang hanya 26 juta ini harus bisa berbeda dengan daerah lain. Saya bilang tanpa ada perbedaan susah dilirik. Dilirik. Nah, di situ underline pariwisata ini ternyata macam-macam masalahnya, terutama dari segi birokrasi, masalah perizinan. Saya suka diajak Pak Gubernur untuk ketemu investor dan saya bagian yang menyampaikan tidak perlu takut. Datang saja, bangun saja, saya yang kawal. Banyak contoh-contoh yang tadinya kita tahu persis bagaimana mengurus IMB, bagaimana mengurus AMDAL. Tapi kita bilang bangun saja dulu, AMDAL belakangan. Wagub bilang nanti Wagub yang kawal. Contoh Hotel Luansa itu nggak ada AMDAL pertamanya, tidak ada IMB waktu zaman awal wali kota yang lalu saya nggak usah sebut. Dan ternyata breakthrough seperti itu hasilnya nyata, sehingga kita boleh saksikan sekarang ada namanya Hotel Luansa. Itu baru satu contoh. Itu juga teman-teman yang investor yang besar-besar di kon segala rupa, walaupun kepala daerah setempat yang punya kewenangan mengurus perizinan, saya bilang tabrak saja. Yang penting kan saya tahu tujuannya bagus, tapi karena jangan jadi hambatan birokrasi ini, akhirnya orang semua mundur. Anda boleh bayangkan kalau kita membangunnya pakai pinjaman bank, sementara AMDALnya 2 tahun baru keluar. Hilang momentum juga. Kasihan beban pengusahanya. Kok idle 2 tahun? Gitu. Bayangkan urus IMB sampai bertahun-tahun. Itu banyak terjadi. Termasuk yang cons. Jadi banyak sekali yang akhirnya
karena peran saya sebagai tukang tabrak itu, Iya, iya, iya. akhirnya kita termasuk satu daerah yang realisasi investasinya tertinggi di Republik ini. Iya. Dari aspek jumlah penduduk dan luasannya kita, sehingga Pak Gubernur mendapatkan penghargaan sebagai satu daerah yang realisasi investasinya Iya. terbaik. Ya, itu contoh satu saja itu kontribusi dari seorang wakil gubernur. Perannya di bidang pariwisata itu ya. Kita kayak Pak Wagub mau ngopi dulu ini. Ada kopi silakan. Ini Ada juga nih. kopi dari mana nih? Kopi asli sini ya. Kota Mubagu ini. Itu kopi Tondano ini. Oh iya iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini bincang-bincang Pak Wagub sambil ngopi. Silakan Pak. Ya, tolong Jum ya. Ya. Nah, kalau itu ada kendala di bidang investasi dan itu berlarut-larut, Pak Wagub, sebenarnya apa yang Pak Wagub lakukan itu kan di luar kebiasaan, itu out of the box itu, dan Pak Wagub berani lakukan itu. Apakah sudah komunikasi juga dengan aparat hukum, dengan banyak pihak, sehingga Pak Wagub berani mengambil terobosan itu? Saya berprinsip sejauh itu tinggi kemaslahatan untuk masyarakat, banyak orang, iya. manfaatnya untuk daerah baik, Iya. tapi cuma karena kendala administrasi, kenapa tidak kita harus trespass, kita harus melangkahi. Potong, iya. Memang tidak ada yang salah kalau orang bilang, oh ya aturannya kan mesti begini, harus urus ini dulu, harus ini itu dulu. Tapi ternyata kenyataannya kan itu tidak, memang red tape itu kan julukan untuk birokrasi seperti itu kan red tape, Iya. yaitu pita merahnya birokrasi seperti Iya. itu. Dan ternyata setiap kebijakan diganti pun seperti sekarang kan, Iya. perizinan online single submission OSS. Iya. Semua perizinan harus dari BKPM. Nah, kadang-kadang tiba-tiba jaringannya mati. Iya, iya, iya. Ya toh? Sistemnya susah diakses. Nah, kalau model begini, apakah kita tunggu saja diam? Iya, iya. Kan harus ada namanya Kebijakan. Iya. Affirmative action. Nah, menurut hemat saya kepala daerah juga harus Berani lakukan. berani melakukan affirmative action seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Seperti contoh umpamanya subsidi untuk haji. Iya. Gitu. Nah, kita tahu kan kadang-kadang orang sudah nabung lama, Iya, gitu. betul. Kenapa tidak kita subsidi untuk angkutan domestiknya? Sehingga Pak Gubernur memberikan subsidi Untuk jamaah haji. untuk jemaah haji. Saya rasa satu Indonesia termasuk yang paling tinggi kita. Memang kita tidak terlalu banyak, tapi kan ratusan juga. Tapi kalau tidak ada affirmative action seperti itu kan kasihan dong masyarakat. Langsung kita mainkan itu. Termasuk juga bantuan-bantuan keagamaan. Iya. Ya toh? Saya dengar para tokoh agama itu mendapat jaminan kesehatan. Oh, semua pekerja agama religi kita Iya. mendapatkan perlindungan asuransi. Oh. Namanya Perkasa. Perkasa ya. Iya, iya. Dan ini satu-satunya di Indonesia. Tidak ada di tempat lain. Dari mana itu idenya, Pak? Kenapa Ini bisa bicara-bicara dengan Pak Gubernur. Karena Iya, kita iya. selalu kan membuka diri. Baik saya dan Pak Gubernur Iya, sama sebagai tokoh agama, iya. sangat gandrung ketemu dengan tokoh agama. Iya. Dan tokoh agama kan banyak kasihan yang kalau bertempat di komunitas jemaahnya yang susah kan mereka ikut susah juga. Betul. Tidak semua gereja dan masjid ada di kota Manado yang jaminan Banyak di dari pelosok. umat jemaahnya. Banyak yang di pelosok-pelosok, kan kasihan. Sehingga muncul gagasan seperti itu dari Pak Gubernur. Bagaimana kalau kita
asuransi kan. lindungi mereka ini Nah, dengan asuransi, asuransi kematian dan kecelakaan. Oh iya bagus Pak. Dan sekarang sudah 143.000 sekian pekerja-pekerja religi, Diberikan kiai, asuransi, ya. pendeta, sampai penjaga gereja, penjaga masjid juga kita berikan. Dan itu ternyata diakui oleh pemerintah pusat. Sehingga sudah 5 tahun berturut-turut Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan the best untuk hal ini. Karena bayangkan 143.000 kita kasih perlindungan. Asuransi kematian dan kecelakaan. Kecelakaan untuk pekerja agama religi. Sehingga pemerintah pusat selalu jadi role model kita. Harus seperti Sulawesi Utara itu. Itu satu hal yang tidak gampang karena tidak sedikit untuk alokasi di APBD untuk. Dan ini di DPR juga cepat dengan Wah. mudahnya lolos. Teman-teman Disetujui. DPR juga sangat setuju melihat ini. Hal-hal yang baik Iya. pasti kan diridhoi Tuhan, diridhoi Allah, enggak respon juga dari teman-teman legislatif itu bagus. Iya. Dan itu kemana-mana saya ngomong. Iya. Cuma di Sulawesi Utara itu, dan itu diakui, dan banyak jadi contoh daerah-daerah lain untuk kebijakan itu. Nah, kalau di bidang lain apa yang Pak ODSK sudah lakukan yang menjadi bisa menjadi contoh terbaik untuk dilanjutkan di ketika Pak Stephen terpilih kembali? Nah, ini kan kita sekarang dulu 9 tahun lalu Iya. sulut hebat menuju visinya toh, Iya. menuju gerbang Asia Pasifik. Sekarang sudah ganti visinya. Iya. Sulut hebat, sejahtera, berkelanjutan dalam gerbang Asia di Pasifik. Jadi yang 9 tahun ini sudah dicapai. sudah berhasil dibuka, Iya. harus kita jaga dan isi. Ternyata selama 9 tahun itu konektivitas Iya. luar biasa kita sudah capai. Dan Anda boleh cek, tidak semua daerah dapat Penerbangan langsung ke luar. status konektivitas seperti itu. Dan bukan satu pekerjaan yang mudah ternyata. Di awal-awal COVID, Pak Gubernur mau membuka itu, banyak sekali obstacle, handicapnya. Mulai dari SDM, apalagi regulasi pemerintah pusat. Ini lobby nasional dan internasional ini. Ya. Luar biasa, dan menurut tema saya itu satu kategori miracle loh, keajaiban. Kita sudah bicara dengan pihak airline, Iya. kita sudah lobby kedutaan, sudah lobby Kementerian. travel bureau di China, tapi regulasi dari kementerian Belum. tidak keluar. Justru di dalam ini. Bulan Juli sudah bicara, sudah harus masuk pesawatnya. Bulan Juni Iya. belum ada izinnya, Iya. tinggal 3 minggu lagi. Ternyata Apa yang dilakukan? untuk membuka direct flight itu, banyak sekali urusan dengan Airnav yang ngatur traffic, Betul. urusan dengan Angkasa Pura, urusan dengan imigrasi, urusan dengan bea cukai, urusan dengan karantina Iya, betul. flora, karantina fauna, urusan dengan aftur Pertamina. Pokoknya Banyak ada sektor ini yang hampir 20 item yang harus kita benahi. Ya, waktu itu juga ternyata setelah dikaji-kaji Iya. dengan pihak airline segala, yang paling bagus supaya harganya kompetitif, Iya. datangnya di atas jam 12. Berangkatnya di bawah jam 6. Bayangkan ternyata yang semua saya bilang tadi ini, Iya. SDM itu yang dari instansi vertikal, Iya. semua tidak punya alokasi SDM, apalagi dana untuk bekerja di atas jam 12 dan sampai jam 6. Bayangkan itu.
12 dini hari Pak ya. 12 dini hari. Sampai jam 6 Iya, pagi. karena airport kita Iya, kan bukan betul. airport 24 jam. Betul, betul. Itu pun dibuka 24 jam, itu perjuangan luar biasa. Ternyata kan konsekuensinya imigrasinya harus 24 jam. Biaya cukainya harus 24 jam. Jam kerja tambah. Karantina 24 kan tidak ada. Iya, Saya iya. pikir di Tribun juga tidak ada yang kerja 24 Iya, jam tuh. iya. Nah, ini kendala yang sangat-sangat luar biasa yang akhirnya boleh diatasi oleh Pak Gubernur dengan hasil meyakinkan sana, meyakinkan sini, subsidi ini, subsidi sana. Termasuk kita boleh melobi pemerintah pusat waktu itu Iya. supaya memberi subsidi Iya. pembukaan penerbangan baru Iya. disubsidi penumpangnya $50 per pax. Orang kan nggak tahu, itu lebih Pak Gubernur lagi. Jadi tidak semua orang yang mampu laksanakan itu. Dan itu menurut hemat saya yang jadi modal besar untuk kita supaya Bisa yang lebih susah lalu Iya. menuju Berkelanjutan. pintu gerbang di Pasifik dan sekarang sudah Diisi. jadi. Iya. Sudah jadi di pintu gerbangnya. Tinggal kita mesti. Isilah. Yang lalu lebih susah ke membukanya. Iya, betul. Sekarang semua akhirnya lewat laut pun sudah ada kapal kargo. Iya. Dan dari China ke Bitung yang TIS itu. Iya. Yang dari zaman dulu tidak pernah ada. Hanya baru sekarang ada. Itu belum lagi dengan regulasi Regulasinya, iya. pemerintah pusat, hanya item-item tertentu yang boleh Dibuka. bawa keluar dan bawa masuk. Lalu kita ternyata sirip ikan hiu saja Tidak boleh keluar. tidak boleh dari Manado. Oh ya. Cuma boleh dari Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Iya. Can you imagine that? Gitu. Sarang walet. Iya. Banyak dijual sarang walet. Turis beli. Iya. Di airport, oh nggak bisa lu dari sini ke Singapura atau ke Cina. Karena aturan juga seperti itu. Banyak sekali yang harus kita lawan. Nah, dan itu ternyata sudah kita lewati. Nah, sekarang kita langsung mengisi dengan jalan membuka opportunity baru yang boleh kita manfaatkan. Ya. Kita kan ini Sudah buka ini. sudah akses. buka. Kita kan di Sulawesi Utara jadi hub untuk Indonesia Timur. Betul. Bahkan internasional juga. Oh, iya, Indonesia Timur ke internasional. Oh iya, iya, betul. Kemarin Air Asia sudah Buka inaugural flight. Manado Kinabalu ya. Manado Kinabalu itu ada penerbangan ke Korea, Iya. ke Amerika, ke Penang. Bandara internasional sudah di sana. Ya, jadi kita betul-betul jadi gerbang yang dari Papua, Ternate, Ambon bisa datang sini, bisa ke Kinabalu, dari Manado ke Kinabalu, baru ke seluruh dunia. Negara. Apalagi yang ke Scoot, ke Singapura. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah Iya. dengan visi yang baru ini akan lebih banyak spektrum kemasyarakatan yang boleh kita dapatkan nilai lebih daya ungkitnya dengan status kita ini, Saat ini ya. termasuk SDM kita mau tidak mau harus kita Benahi. tingkatkan. Ya. Jadi singkat kata menurut teman saya ini yang jadi alasan yang namanya kontinuitas, yang namanya sustainability, yang namanya keberlanjutan. 9 tahun bagi sebagian orang, oh sudah cukup itu. Tapi menurut kami harus dijaga terus supaya daya ungkitnya akan jadi lebih kencang. Kita mesti maintain karena masih banyak hal yang menurut hemat saya harus kita kawal supaya hal-hal yang memberi kontribusi kepada Sulawesi Utara. pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara akan lebih optimal. Pak Wagub, tadi itu kan hal-hal yang sudah sangat bagus dilakukan di era dua periode kepemimpinan ODSK di Sulawesi Utara. Tentu di periode mendatang yang akan dilakukan jika Pak Wagub terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara ke depan, apa yang kira-kira masih perlu dibenahi untuk Sulawesi Utara? Saya mesti bilang, IPM kita, Indeks Iya. Pembangunan Manusia ini rata di atas IPM nasional.
pertumbuhan ekonomi kita sekarang pun 5,6 di atas pertumbuhan nasional. Iya. Gini rasio kita, Iya. ketimpangan ekonomi kita paling rendah. Kemiskinan kita ini juga di satu Sulawesi ini kita terendah. Iya. Pengangguran kita masih termasuk yang tinggi. Nah, menurut hemat saya, yang harus kita lakukan, akan saya lakukan Iya, di periode mendatang. peningkatan SDM. Dengan peningkatan SDM-nya kita ini pasti ini akan resiprositas, benang merah saling mempengaruhi dengan pengangguran ini. Jadi underline, jadi misi, visi tadi Iya. mempertahankan pintu gerbang. Iya. Misi yang pertama itu masalah sumber daya manusia. Kita hanya cuma 2,6 juta penduduk di antara 270 juta. Nggak sampai 1%. Dan apa yang kita bersaing, kita tidak banyak punya natural resource. Kita harus tingkatkan sumber daya manusia kita supaya kita boleh bersaing. Dengan sumber daya manusia yang ditingkatkan, Iya. pasti penyerapan tenaga kerja, ekspor SDM kita juga akan tinggi dipakai ke tempat-tempat lain. Iya. Niscaya pengangguran kita akan turun. Makin berturun. Karena kita selama ini kalau dibiarkan, Iya. pengangguran kita akan terus naik. Makanya saya bilang guru-guru kita, institusi-institusi pendidikan kita harus kita tingkatkan kelasnya. Betul-betul harus kita tingkatkan di pendidikan ini. Ke depan kita akan dorong, Iya. akan lebih banyak subsidi untuk pendidikan yang ya, terutama yang vokasional. Iya. Vokasional supaya langsung boleh bekerja, tematik, Iya. supaya banyak yang dipakai. Kita tidak heran beberapa 1 tahun belakangan ini kita gemar memfasilitasi anak-anak kita kerja ke luar negeri. Banyak ke Jepang ya. Hanya ke Jepang karena kita sudah memberi subsidi untuk mereka Bisa ke Jepang. untuk belajar bahasa Jepang. Dan target kita kan Iya. 5.000 per tahun. Kenapa pilih Jepang sebagai Jepang negara karena yang sasaran pekerja, Pak? kita sudah punya konektivitas dengan Jepang. Kita sudah buka jalur penerbangan ke Jepang. Jadi dengan pembukaan jalur ini banyak aspek yang kita dapat advantage. Iya. Pertama pariwisata, Iya. kedua komoditas kita Komoditi banyak unggulan, diekspor. Yang ketiga itu tadi pengiriman SDM kita juga. Jepang boleh menilai dan alhamdulillah puji Tuhan mereka lihat sendiri 4 kali mereka datang dan mereka sangat setuju bahwa anak-anak Sulawesi Utara Bisa mempunyai karakter, iya. punya kelas tersendiri, apalagi kalau kita tingkatkan Tingkatkan kapasitasnya kan diterima di Jepang. Jadi betul-betul kalau sampai saya terpilih, yang saya jadi perhatian Prioritas, khusus ya. itu sumber daya manusia. Nah, termasuk sumber daya manusia tidak hanya otaknya, Iya. kesehatannya juga kita. Gizinya juga. Isi Iya. makanya kalau bicara kesehatan Iya. selama 9 tahun ini 5 rumah sakit sudah kita bangun. Rumah sakit ODSK, ibu Mata, dan anak, iya. mata, Iya. rumah sakit jiwa dan rumah sakit penyakit menular. 5 rumah sakit. Wah, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk indeks pembangunan manusia dari aspek kesehatan. IPM-nya supaya kesehatan betul-betul kita di Sulawesi Utara ini Terlayani. betul-betul kualitas fisiknya juga mantap. Nah, jadi perpaduan antara pendidikan yang tinggi dan fisik yang mantap Kesehatannya. ini betul-betul akan mampu mendongkrak SDM kita yang akhirnya mengurangi pengangguran kita. Ya, ini ngomong-ngomong soal kesehatan Pak Wagub. Kalau dilihat kesibukan Pak Wagub kan sangat luar biasa ini. Tapi jarang didengar sakit. Apa yang tips sehatnya Pak Wagub ini? Tidak ada jalan lain selain olahraga.
Olahraga apa olahraganya? Naik sepeda selalu. Semua saya mainkan, naik Iya. sepeda, Iya. jogging, tenis. Yang penting sedapat mungkin kita olahraga. Saya pakai Garmin sengaja, bukan ada mengukur apa-apa, waktu. supaya untuk mengukur sudah berapa langkah hari ini. Oh, Kalau kurang ini besok saya mesti bayar. Sudah berapa kalori. keluar ya. Ya. Nah, ini kan meningkatkan imunitas ternyata. Namanya olahraga. Iya, iya. Jadi Terukur ya. makan normal dan olahraga bos. Iya, iya. Tanpa olahraga, sorry to say. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, karena dengan aktivitas Iya. fisik ternyata sangat membantu vitalitas dan daya tahan. Itu saja kiat-kiat saya semua Menjaga kesehatan ya. supaya fit itu olahraga. Kalau merilekskan pikiran, Merilekskan pikiran satu saja Iya. kiat dari saya. iya. Bercengkrama dengan keluarga. Itu saja. Kalau Anda di rumah pulang, Iya. boleh bercanda, Iya. berbicara, berkomunikasi dengan keluarga Anda, itu terapi yang paling mujarab dan tidak ada obatnya. Bersama keluarga. Makanya saya kadang-kadang Jalan-jalan masih sama kemana anak saya. sudah mimpi mau pulang ke rumah. Iya. Wah, enak deh kalau pulang ke rumah saya bisa bicara dengan istri saya, dengan anak saya. Nggak saya makan sendiri masalah hari ini. Iya, iya. Jadi obsesi, oh, enak pulang. Beda lagi kalau obsesinya udah enak keluar rumah, itu bahaya. Iya, Saya jadikan itu sebagai terapi untuk menjaga memaintain pikiran kita. Makanya saya paling susah sekali kalau di rumah tidak ada orang. Anak-anak sudah tidak ada, istri tidak ada, saya paling galau itu. Jadi obsesi Dalam saya banyak keluar rumah. kesempatan Pak Wagub juga sering jalan-jalan sama anak-anak ke Oh, iya. kafe-kafe atau Makan, nonton, hangout. Pokoknya terapi saya untuk pikiran itu dengan keluarga. Berbeda pendapat, bercanda-bercanda, saling kritik, itu menurut hemat saya terapi yang luar biasa loh. ada tidak protes-protes anak kepada Pak Wagub? Buat senang, saya senang dengan mereka kan memang. Apa ini bicara asal ngomong, no. Masukan-masukan yang seperti itu yang saya menikmati di keluarga. Istri saya juga itu salah tadi pidato asal. Saya senang dan sama orang jangan begitu. Justru mereka yang memberikan masukan dan saya sudah sampai di tahapan sangat menikmati sekali bercengkrama Dengan keluarga. dengan keluarga, berdinamika, berdialektika, berbeda pendapat di keluarga itu Sudah terbiasa. justru Sejak kecil ya sama orang tua juga. dengan keluarga saya sekarang justru itu yang jadi terapi untuk menghilangkan pikiran-pikiran lain. Jadi kalau ditanya apa terapinya untuk pikiran tidak stres, Pikiran, iya. bicara dengan keluarga. Pasti kalau ke psikolog, Anda ke psikolog pasti ditanya di rumah seperti apa. Dan saya sudah sampai tahapan itu menikmati. Sudah lewat 25 tahun saya dan istri saya. Dan itu saya betul-betul nikmati. Saya betul-betul syukuri. Dan saya banggakan. Iya, iya, iya. Status sudah lewat 25 tahun dengan istri. Yang Sangat betul-betul harmonis. bukan cuma di tataran ide, tapi itu betul-betul mempengaruhi kinerja kita. Sebagai eksekutif ya. Sebagai apa saja menurut hemat saya. Apalagi dengan saya sebagai Wakil. wakil gubernur yang tugasnya padat. Iya. Keluarga itu sangat betul-betul memberikan Dorongan. memberikan stimulus ya. kepada kita, kepada saya pribadi. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan keluarga saya. Pak Wagub, kita masuk ke pilkada sedikit ini. Dalam sebelum penyerahan SK dari Ketua Umum DPP PDIP Ibu Megawati kepada Pak Stephen, sempat banyak muncul nama-nama calon pendamping Pak Wagub sebagai wakil gubernur mendatang. Di situ ada nama-nama dari internal maupun eksternal. Lalu kemudian mengerucut pada 32 nama, lalu kemudian dipilih
Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Pak Eni Tueje. Pak Stephen, yang kami mau tanyakan, kira-kira apakah pemilihan Tueje ini sebagai part dari Pak Stephen itu memang cocok dengan Pak Stephen, dan apakah itu juga masukan dari Pak Wagub memilih dia? Padahal sebelumnya banyak nama. Apakah juga masuk memang dari daftar nama itu Pak Tueje juga masuk ke dalam radar Pak Wagub? Ya. Terpilihnya Pak Jenderal Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Eni Tueje Iya. itu tidak boleh dipisahkan dari terpilihnya saya. Iya. Itu satu kesatuan. Begini saya ceritakan. Iya. Saya itu tidak pernah, Tribun juga boleh jadi saksi. Iya. Dari tahun lalu, Iya. terus saya bilang saya calon gubernur dari PDI Perjuangan. Saya tidak pernah sampaikan itu. Saya tidak pernah klaim. Pak Oli yang selalu menyampaikan itu. Saya tidak mau. Ya. Saya berpatokan, tunjukkan dedikasi Anda. Tunjukkan loyalitas Anda. Tunjukkan prestasi Anda. Iya. Supaya Anda boleh dinilai. Dan ternyata dengan standpoint saya seperti itu, Iya. menunjukkan dedikasi, menunjukkan loyalitas, menunjukkan prestasi, Iya. akhirnya saya bisa dinilai. Iya. Baik oleh Pak Oli maupun oleh DPP, bahwa saya pantas untuk jadi calon Gubernur. gubernur. Dan ternyata itu terjadi saya. Sebelum pendaftaran jauh-jauh beberapa bulan Pak Oli sudah sampaikan. Iya. Dan ternyata itu juga dipakai dalam penentuan Calon wakil. calon wakil gubernur. Anda kan boleh lihat, saya tidak pernah pasang baliho. Dari tahun lalu saya tidak mau sama sekali pasang baliho saya calon gubernur. Itu pun, Itu menjaga etika itu. lah, itu jadi standpoint saya. Karakter itu, Tidak karakter mau saya. mendahului ya. Tidak mau mendahului, kerja saja. Iya. Gitu. Itu juga ternyata sampai ke pemilihan Pasangan. Bagus, dilihat siapa yang kinerja bagus, Iya. karakternya mantap, track recordnya mantap, dan tidak tahu tidak gerasa gerusu Iya, harus saya. Iya, iya, iya. Seorang Eni Tueje ini tidak gerasa gerusu, Tenang sekali. tidak berambisi. Mamanya telepon saya, tidak pernah loh. Saya tanya Pak Gubernur juga tidak pernah. Yang bersangkutan minta dipasangkannya, tidak. Dan karakter seperti ini rupanya yang justru jadi Poin. advantage. Tidak punya ambisi, Iya, iya. tidak ya politiking, Iya. gitu, politiking sana kemari. Tidak Pokoknya tidak gerasa gerusuk. rasa gerusu lah. Iya, 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 toh. iya. Betul, betul. Banyak calon lain, bukan saya bilang mereka Iya. rasa gerusu, tapi dibandingkan dengan seorang namanya Jenderal Eni Tueje, padahal dia seorang bintang 3 loh, Iya. yang membawahi 3 provinsi, Mantan Pangdam. mantan 13 Pangdam, Merdeka, iya. Irjenat. Iya. Beliau mau jadi wakil saya kan suatu hal yang luar biasa. Sifat legonya. Legonya ini, jadi dan dinilai juga kan track recordnya. Jadi makanya saya bilang prosesnya tidak bisa dipisahkan dengan proses penentuan saya. Sehingga saya juga waktu disampaikan Pak Oli, saya langsung afirmasi. Iya. Wow, kali itu juga saya siap. Memang saya siap menerima perintah, tapi kalau yang ini saya double siap Iya, iya, melihat karakternya seorang Eni Jenderal Tueje, ya. Eni Tueje ini yang tidak macam-macam, tidak Tenanglah. tenanglah. Dan akhirnya lebih natural, dan kita optimis Bisa klop. bisa klop, dan beliau bisa suplementer komplementer keberadaan saya. Gitu, dengan ketenangan beliau, Iya.
dengan kematangan beliau pasti kita akan menghasilkan satu kebijakan yang paripurna Amin. untuk Sulawesi Utara. Jadi itu kalau ditanya kenapa dari sekian banyak calon memilih seorang Denny Tweye, karena itu saya tadi bilang. Justru karena beliau tidak kerasa gusul, itu yang jadi nilai lebih beliau. Nilai lebihnya ya. Pak Wagub, ada juga yang bertanya, apakah ada pesan setelah komunikasi dengan Ketua Umum Ibu Megawati kepada Pak Stephen, bagaimana memimpin Sulut nanti ke depan? Oh iya. Iya. Karena saya orang lama. Iya. Ya kan, saya kan stok lama PDI. Saya selalu ingat pesan Ibu. Iya. Ibu selalu setiap kali ketemu, jangan lupa turun ke rakyat. Dengar mereka, aspirasi mereka. Dan itu jadi modal buat saya untuk selalu beranggapan, punya standpoint, mindset, apa yang kau utamakan ini kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompokmu. Itu saja yang selalu diingatkan Ibu Mega. Terakhir memberikan surat SK ke saya, langsung itu diingatkan. Sudah siap, berani, jangan lupa dengan rakyat. Itu selalu diingatkan beliau ya. Nah, kalau kepada Pak Oli, apa komitmen Pak Stephen kepada beliau ketika terpilih jadi gubernur? Kalau ke Pak Oli sudah bukan lagi komitmen, sudah jadi keharusan kewajiban saya untuk meneruskan legasinya dia. Gitu. Bagaimana Pak Oli sudah berhasil secara empiris saya sampaikan, pertumbuhan ekonomi, Gini rasio, stuntingnya menurun, tingkat kemiskinan rendah, IPM paling tinggi. Ini mutlak harus saya laksanakan, mutlak harus saya jaga, saya implementasikan. Dan yang paling utama kan sikap Pak Oli yang mengayomi semua lapisan masyarakat. Tidak pandang agamanya, tidak pandang usianya, tidak pandang latar belakang kesukuannya. Dan ternyata kita kan selalu jadi one of the most harmony province. Kita selama 9 tahun masuk 5 besar terus untuk provinsi yang paling harmonis. Itu harus saya jaga, karena itu kan jadi nilai jual yang luar biasa. Selain saya anti red tape birokrasi tadi, ternyata mesti juga saya sampaikan keamanan, ketertiban itu jadi jualan utama, jadi comparative advantage Sulawesi Utara. Yang itu juga harus saya jaga. Masalah agama bukan masalah baru, tapi kekayaannya kita. Sulawesi Utara ini harus jadi taman sari Indonesia, dan itu sampai sekarang kan tetap berlangsung, dan itu jadi kewajiban saya untuk menjaga sebagai warisannya Pak Oli. Yang paling utama saya lihat. Gitu. Hal lain lagi yang mesti saya jaga dari warisannya Pak Oli ini supaya tetap membuat spotlight nasional itu, sorotan pemerintah nasional ini ada di Sulawesi Utara. Saya yakin dengan Pak Presiden yang baru, nanti dilantik Pak Prabowo, kita akan saling sinergis antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Pak Presiden untuk membangun Sulawesi Utara. Saya yakin perhatian Pak Prabowo akan lebih banyak lagi untuk Sulawesi Utara, dan jadi kewajiban kita untuk mengimplementasikan di lapangan. Jadi kombinasi ini, apalagi ditambah dengan pemerintah kabupaten kota yang sejalan dengan kita, pasti ini akan punya daya ungkit yang luar biasa. Dan itu kan karakternya Pak Oli selama ini. Betul. Berani, punya karakter tersendiri dalam pengambilan keputusan, tapi koordinasi dengan pemerintah pusat itu
jalan terus, tidak pernah berjalan sendiri. Itu juga yang legasi yang menurut hemat saya harus kita betul-betul jaga sekali. Koordinasi ke atas ke bawah, terutama yang ke pemerintah pusat. Pak Gubernur sangat concern dengan itu. Dia punya memberikan membuka diri untuk menerima arahan dari pemerintah pusat. Kita tidak boleh punya agenda sendiri. Makanya visi misi saya tetap mengacu kepada RPJPNN, RPJMN karena pembangunan jangka panjang nasional. Nah, supaya kita selaras. Nggak mungkin kita punya agenda sendiri. Apalagi bertentangan. Nah, apalagi bertentangan dengan pemerintah pusat. Harus kita koordinasi dengan pemerintah pusat. Itu hal-hal yang menurut hemat saya legasinya Pak Oli tadi ini harus kita jaga terus dan kita implementasikan. Supaya berkelanjutan. Biar kelanjutan. Iya. Pesan terakhir kepada pemirsa, Pak Stefan. Yang pertama, saya sebagai seorang kontestan, himbauan saya, pilkada ini adalah satu alat demokrasi. Alat demokrasi ini tentu saja muaranya adalah ke pembentukan peradaban dan sendi-sendi kehidupan. Luas, bukan cuma untuk saya merebut kekuasaan saya dan Pak Denny Tue, tapi mari kita jadikan nih pilkada ini sebagai satu kegembiraan dan juga sebagai satu proses untuk membentuk peradaban dan sendi-sendi kehidupan. Jadi sangat luas. Dan saya yakin rakyat Sulawesi Utara mampu untuk mewujudkan itu. Amin. Terima kasih, amin. Terima kasih Pak Wagub, banyak perbincangan dengan Tribun Manado. Semoga banyak memberikan manfaat dan kami yakin dan mendoakan Pak Wagub selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan bisa mewujudkan cita-citanya. Terima kasih Jom. Iya. Untuk Pak Wagub banyak juga. lagi mau tanyakan, cuman kami dibatasi oleh waktu. Sekali lagi terima kasih Pak Wagub sudah menjadi narasumber Tribun Podcast dan semoga ini bukan terakhir tapi bisa lagi kembali kita bincang-bincang di dalam banyak kesempatan. Anytime silakan, dan untuk Tribun semoga selalu lebih jaya di hari-hari ke depan. Amin. Terima kasih Pak Wagub. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sekaligus adalah calon Gubernur Sulawesi Utara di Pilkada Sulut 2024. Semoga memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Salam Tribun. Wah, terima kasih banyak Pak Wagub. Ya. Ada parah saya. Iya Pak Wagub. Saya bilang, aduh waktunya. Saya ditunggu sudah lewat waktu.